Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 dengan saya Rizky Dwi Ramastiawan, NBI 1411900-165. Saya Muhammad Daud Afriansyah, NBI 14119000144. Kali ini kami akan menjelaskan materi ekonomi teknik yang membahas present world analysis. Mari kita simak. Berikut ini adalah peta konsep yang kami buat yang membahas tentang present world analysis. Dalam penghitungan present world analysis menggunakan rumus NPV sama dengan PW pendapatan dikurangi PW pengeluaran. NPV sendiri adalah kepanjangan dari net present value, sedangkan PW adalah present worth. Present world analysis juga memiliki analisis keputusan sebanyak 3. Yang pertama, periode sama, yang kedua, periode berbeda, yang ketiga, periode tak terhingga. Dalam present world analysis ada beberapa cara dalam pengambilan keputusan. Pertama, jika alternatifnya tunggal, bisa dipilih jika NPV-nya lebih dari 0. Kedua, jika alternatif lebih dari 1, diambil NPV terbesar. Jika bersifat mutually eksklusif, dipilih P neto tertinggi. Jika bersifat independen, diambil neto awalnya yang lebih dari 0. Dan jika bersifat do nothing, diambil yang P-nya sama dengan 0. Pengertian present world analysis. Present world analysis adalah konsep ekuivalensi di mana semua arus kas akan dikonversikan menjadi nilai sekarang yang mencerminkan nilai bersih seluruh kas yang dihasilkan selama periode perencanaan. Analisa perhitungan present world analysis dilakukan terlebih dahulu dengan menghitung net present value-nya, seperti pada peta konsep tadi, di mana masing-masing alternatif NPV diperoleh menggunakan persamaan NPV sama dengan present world pendapatan dikurangi present world pengeluaran. Yang pertama, mutually eksklusif alternatif adalah pemilihan suatu alternatif dengan membandingkan alternatif lainnya. Jadi, yang dipilih hanya suatu alternatif terbaik dengan kriteria tertentu. Biasanya dipilih yang memiliki P neto tertinggi. Misalnya dihadapkan dengan 3 pilihan alternatif, di mana P netonya sebesar 10, 5, dan 2. Jadi, yang dipilih adalah alternatif pertama dengan P neto tertinggi. Yang kedua, independent alternatif, yaitu pemilihan alternatif yang tidak mempengaruhi kemungkinan untuk memilih alternatif lain. Mungkin bisa dipilih alternatifnya lebih dari 1 tergantung jumlah modalnya. Biasanya dipilih yang memiliki awal netonya lebih dari 0. Jadi di sini tidak hanya satu yang dipilih, tapi bisa banyak jika awal netonya lebih dari 0. Yang ketiga, alternatif do nothing atau tidak mengerjakan sesuatu. Artinya tidak ada biaya yang dikeluarkan bila memilih alternatif ini, namun tetap dipertimbangkan dengan nilai P-nya sama dengan 0. Alternatif tunggal. Dalam situasi ini hanya ada satu alternatif yang dapat dipilih. Namun alternatif tersebut layak dipilih jika nilai NPV lebih dari 0. Yang kedua, alternatif lebih dari 1. Dalam situasi ini nanti akan dihadapkan dengan beberapa pilihan alternatif. Alternatif yang layak dipilih adalah yang memiliki nilai NPV paling besar dari yang lain. Berikut adalah contoh soal dari alternatif tunggal. Pak Budi ingin membeli peralatan baru untuk usaha bengkelnya. Peralatan bengkel yang ingin dibeli seharga 25 juta rupiah. Peralatan tersebut dapat menghemat pengeluaran sebesar 1.500.000 selama 7 tahun. Peralatan tersebut memiliki nilai jual 32 juta di akhir tahun ke-7. Apabila tingkat suku bunga 10% per tahun, apakah peralatan tersebut layak dibeli? Berikut adalah cash flow-nya. 25 juta ke arah bawah karena pengeluaran. A-nya sebesar 1,5 juta selama 7 tahun. Dengan F-nya 32 juta di akhir tahun ke-7. Dihitung NPV sama dengan 32 juta P per F 10% 7 ditambah 1,5 juta P per A 10% 7 dikurangi 25 juta sama dengan
32 juta dikali 0,5132 ditambah 1,5 juta dikali 4,8684 dikurangi 25 juta sama dengan 23.725.000 dikurangi 25 juta didapat minus 1.275.000. Jadi didapat nilai NPV-nya kurang dari 0, maka peralatan tersebut tidak layak untuk dibeli. Berikut ini adalah soal dengan alternatif lebih dari satu. Seorang ilmuwan membuat alat yang dapat mempercepat proses produksi barang. Alat tersebut menarik perhatian perusahaan dan ditawar dengan dua alternatif pembayaran. Pembayaran yang pertama dengan langsung melunasinya seharga 65 juta rupiah. Yang kedua dibayar setiap 1 tahun sekali sebesar 10 juta rupiah dalam 9 tahun. Dan sisanya dibayar sebesar 3.500.000 rupiah dalam 6 tahun berikutnya. Cara pembayaran yang manakah yang harus dipilih ilmuwan tersebut apabila tingkat suku bunga sebesar 12%? Didapatkan alternatif pembayaran pertama karena langsung melunasinya maka didapatkan 65 juta rupiah. Untuk alternatif yang pembayaran kedua dapatkan 10 juta dikali P per A 12% 9 ditambah dengan 3,5 juta rupiah P per A 12% 6 dikali P per F 12% 9, maka didapatkan 10 juta rupiah dikali dengan 5,3282 ditambah dengan 3,5 juta rupiah dikalikan 4,1114 dikalikan dengan 0,3606 hingga didapatkan sebesar 53.282.000 rupiah ditambahkan dengan 5.119.000 rupiah dan didapatkan hasil sebesar 58.401.000 rupiah. Jadi pembayaran yang dipilih adalah alternatif pertama dikarenakan pembayaran pertama lebih besar daripada pembayaran kedua. Analisis keputusan dalam Brazenwald Analysis tadi terdapat 3. Yang pertama, periode analisis sama dengan usia pakai, yaitu analisis keputusannya dapat dilakukan menggunakan periode analisis yang sama dengan usia pakai alternatif. Dalam kasus ini, tidak diperlukan penyelesaiannya terhadap arus kas. Berikut adalah contoh soal dengan periode analisis yang sama dengan usia pakai. Perusahaan produksi pakaian akan membeli mesin baru untuk meningkatkan pendapatannya. Terdapat 2 alternatif mesin yang ditawarkan seperti pada tabel di bawah. Dengan tingkat suku bunga 15%, mesin mana yang harus dibeli? Tabelnya seperti berikut. Mesin A dengan harga belinya 3,5 juta, keuntungan per tahun 900.000, usia pakainya 6 tahun dengan nilai sisa 1,5 juta. Sedangkan mesin B, harga belinya 4 juta rupiah, keuntungan per tahun 1,2 juta, usia pakainya sama 6 tahun dengan nilai sisanya 2 juta rupiah. Berikut adalah perhitungannya. Untuk cash flow mesin A 3,5 juta, A selama 6 tahun 900.000 dan F di tahun ke-6 sebesar 1,5 juta. Dihitung dengan NPV sama dengan 1,5 juta rupiah dikali P per F 15% 6 ditambah 900.000 dikali P per A 15% 6 dikurangi 3,5 juta harga belinya tadi sama dengan 1,5 juta dikali 0,4323 ditambah 900.000 dikali 3,7845 dikurangi 3,5 juta sama dengan 648.450 ditambah 3.406.000 dikurangi 3,5 juta sama dengan 4,4.054.500 dikurangi 3.500. Didapatkan NPV mesin A sebesar 554.500. Untuk cash flow mesin B, harga belinya 4 juta,
A selama 6 tahun sebesar 1,2 juta dan F yang didapatkan di tahun ke-6 2 juta. Dihitung dengan NPV sama dengan 2 juta dikali P per F 15% 6 ditambah 1,2 juta P per A 15% 6 dikurangi 4 juta harga belinya sama dengan 2 juta dikali 0,4323 ditambah 1,2 juta dikali 3,7845 dikurangi 4 juta sama dengan 864.600 ditambah 4.541.000 dikurangi 4 juta sama dengan 5.406.000 dikurangi 4 juta didapatkan NPV mesin B sebesar 1.406.000. Analisis keputusan dengan periode analisis berbeda dengan usia pakai. Digunakan asumsi perulangan dengan periode analisis yang merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari usia pakai alternatif. Jika asumsi perulangan tidak dapat diterapkan pada situasi pengambilan keputusan, akan dipilih periode analisis yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Berikut ini adalah contoh soal dengan periode usia pakai beda. Perusahaan produksi pakaian akan membeli mesin baru untuk meningkatkan pendapatannya. Terdapat dua alternatif mesin yang ditawarkan seperti pada tabel di bawah. Mesin A dengan harga beli Rp3.500.000, keuntungan per tahun Rp900.000, usia pakai selama 6 tahun dengan memiliki nilai sisa sebesar Rp1.500.000. Untuk mesin B, harga beli Rp4.000.000, keuntungan per tahun Rp1.200.000 dengan usia pakai 12 tahun, nilai sisa Rp2 juta. Dengan tingkat suku bunga 15% per tahun, mesin mana yang harus dibeli? Cash flow mesin A. Dengan harga beli Rp3.500.000 dengan A selama 6 tahun 900.000, F sebesar 1,5 juta. Karena mengikuti pemakaian mesin B, maka pada tahun ke-6 dipilihlah mesin A. Dan pada tahun ke-12 F sebesar 1,5 juta. NPV sama dengan 1,5 juta, P per F 15%, 6 plus 1,5 juta, P per F 15%, 12 plus 900.000, P per A 15%, 12 dikurangi 3,5 juta, P per F 15%, 6 dikurangi 3,5 juta sama dengan 1,5 juta dikali dengan 0,4323 ditambah dengan 1,5 juta dikali dengan 0,1869 ditambah 900.000 dikali 5,4206 dikurangi 3,5 juta dikalikan dengan 0,4323 dikurangi 3,5 juta rupiah didapatkan Rp648.450 ditambah Rp280.350 ditambah Rp4.878.540 dikurangi Rp1.513.050 dikurangi Rp3.500.000 didapatkanlah Rp5.804.340 dikurangi Rp5.013.050 sehingga NPV mesin A sebesar Rp791.290. Cash flow mesin B dengan harga beli Rp4 juta. A selama 12 tahun sebesar Rp1,2 juta dengan F pada tahun ke-12 sebesar Rp2 juta hingga didapatkan NPV sama dengan 2 juta kali P per F 15% 12 ditambah 1,2 juta P per F 15% 12 dikurangi Rp4 juta. 2
2 juta rupiah 0 dikalikan dengan 0,1869 ditambah 1,2 juta dikalikan 5,4206 dikurangi 4 juta rupiah hingga didapatkan 373.800 rupiah ditambah dengan 6.504.720 rupiah dikurangi 4 juta rupiah hingga menghasilkan 6.878.520 rupiah dikurangi 4 juta rupiah hingga didapatkan NPV mesin B sebesar 2.878.520 rupiah. Jadi dipilih mesin B karena NPV mesin A lebih kecil daripada NPV mesin B. Analisis keputusan dengan periode analisisnya tak terhingga. NPV dari semua arus masuk dan arus keluar dilakukan dengan metode capitalized worth atau nilai modal. Jika hanya unsur biaya yang diperhitungkan, maka hasil yang diperoleh disebut capitalized cost atau biaya modal. Dari faktor bunga majemuk untuk nilai N tak terhingga didapatkan nilai P per A I N sama dengan 1 per I, sehingga CW sama dengan PWN A P per A I tak hingga sama dengan A kali 1 per I. Didapatkan nilai CW sama dengan PWN sama dengan A per I. Berikut adalah contoh soal untuk periode analisis tak terhingga. Seorang manajer sedang mempertimbangkan sebuah peralatan bengkel. Alternatif di bawah pasaran seperti pada tabel di bawah. Mesin A dengan harga beli 25 juta, pendapatan operasional per tahun 10 juta, nilai sisanya 2,5 juta dengan usia pakai 8 juta. Sedangkan mesin B harga belinya 15 juta, pendapatan operasional per tahun 10 juta, nilai sisanya 2 juta dengan usia pakai 4 tahun. Dengan tingkat suku bunga 12%, tentukan alat yang harus dibeli oleh manajer tersebut. Berikut adalah cash flow untuk mesin A dengan harga beli 25 juta, A selama 8 tahun itu 10 juta, dan F-nya di tahun ke-8 2,5 juta sampai tak hingga. Dengan perhitungannya, CW untuk mesin A sama dengan 10 juta dikali P per A 12% tak hingga, ditambah 2,5 juta dikali A per F 12% 8 dikali P per A 12% tak hingga, dikurangi 25 juta dikali A per P 12% 8 dikali P per A 12% tak hingga, sama dengan 10 juta dikali 1 per 0,12 ditambah 2,5 juta dikali 0,0813 dikali 1 per 0,12 dikurangi 25 juta dikali 0,2013 dikali 1 per 0,12 sama dengan 83 juta sekian ditambah 1,6 juta 903.750 dikurangi 41.937.500 sehingga didapatkan CW mesin A sebesar 43.89.583 rupiah. Cash flow untuk mesin B harga beli 15 juta, A sebesar 10 juta, dan F di tahun keempat 2 juta rupiah. Karena mengikuti masa pakai mesin A selama 8 tahun, maka di tahun keempat dibeli lagi dengan harga yang sama dengan nilai sisa yang sama. Dihitung dengan periode analisis tak hingga. CW mesin B sama dengan 10 juta dikali P per A 12% tak hingga ditambah 2 juta dikali A per P 12% 4 dikali P per A 12% tak hingga dikurangi 15 juta A per P 12% 4 dikali P per A 12% tak hingga,
sama dengan 10 juta dikali 1 per 0,12 ditambah 2 juta dikali 0,2092 dikali 1 per 0,12 dikurangi 15 juta dikali 0,3292 dikali 1 per 0,12 sama dengan 83 juta sekian ditambah 3,4.806.666 rupiah dikurangi 41.150.000 rupiah. Didapatkan CW mesin B sebesar 45.669.999 rupiah. Jadi dipilih mesin B dengan nilai CW sebesar 45.699.999 rupiah daripada mesin A dengan CW sebesar 43.089.583 rupiah. Dalam pengerjaan video pembelajaran ini, kami mengambil dua referensi. Yang pertama, buku Ekonomi Teknik Analisis Pengambilan Keputusan karangan Varianto Raharjo tahun 2007 yang terbit di Yogyakarta dengan penerbit ADI. Yang kedua, buku Ekonomi Teknik edisi ketiga karangan I. Nyoman Pujawan terbit tahun 2019 di Yogyakarta dengan penerbit Lautan Pustaka. Berikut adalah poster materi tentang present word analysis. Present word analysis adalah konsep ekuivalensi di mana semua arus kas masuk dan keluar diperhitungkan terhadap titik waktu sekarang. Dengan rumusnya NPV sama dengan PW pendapatan dikurangi PW pengeluaran. Analisis keputusannya ada 3. Yang pertama, periode analisis sama, periode analisis berbeda, dan periode analisis tak terhingga. Pengambilan keputusannya sendiri ada 2. Yang pertama, alternatif tunggal dipilih jika NPV lebih dari atau sama dengan 0. Yang kedua, jika alternatif lebih dari 1, dipilih NPV yang paling besar. Sifat alternatifnya sendiri ada 3. Mutually eksklusif dipilih jika P netonya tertinggi. Sifat independen dipilih dengan awal netonya lebih dari 0. Dan sifat do nothing dipilih jika P-nya sama dengan 0. Contoh fenomena dari present word analysis sebagai berikut. Mesin A dengan harga $1.250 tanpa nilai sisa dan usia pakainya 7 tahun, penghematannya sebesar $350. Mesin B dengan harga $1.250 tanpa nilai sisa dengan usia pakai 7 tahun, penghematannya $500 tahun pertama dan berkurang sebesar $100 berikutnya. Dihitung dengan I-nya sebesar 10%. Perhitungan sebagai berikut. PWA sama dengan 350 dikali P per A 10% 7 sama dengan 350 dikali 4,8684. Jadi PW mesin A sebesar $1.703,95. Untuk PW mesin B sama dengan 500 dikali P per A 10% 7 dikurangi 100 P per G 10% 7 sama dengan 500 dikali 4,8684 sama dengan 100 dikali 12,7631. Untuk PW mesin B sama dengan $1.157,89. Jadi nilai PW mesin A lebih dari PW mesin B, maka dipilih mesin A dengan PW sebesar $1.703,95. Sekian video pembelajaran dengan materi present word analysis dari kelompok 5. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.